Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Putra dalam pelajaran BTA. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita telah belajar tentang surah Al-Ma'un. Anak-anak sudah hafal kan semuanya surah Al-Ma'un? Kita ulangi sebentar hafalan surah Al-Ma'unnya. Setelah itu kita melanjutkan ke materi selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi surah Al-Ma'un. Bagi anak-anak yang belum mengirimkan hafalannya, silakan dikirimkan ke WA Pak Putra ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang surah Quraisy. Surah Quraisy. Bukunya di halaman 84 85. 85 saja ya, sambil kita lihat tulisan Latinnya bagi anak-anak yang belum bisa membaca tulisan Arabnya atau membaca Al-Qur'an. Baik anak-anak, Bapak akan bacakan terlebih dahulu dengan berulang-ulang. Silakan disimak panjang pendeknya supaya bacaan kita benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy li'ilafi Quraisy li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf ilafihim rihlatash shita'i was-shayf ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait falyabudu rabba hadzal bait falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu tadi contoh dari bacaan surah Quraisy. Silakan anak-anak disimak dengan benar supaya ketika menghafal bacaan anak-anak juga betul panjang pendeknya, tajwidnya ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ke halaman 85, yaitu kandungan surah Quraisy. Kandungan surah Quraisy. Apa isi dari surah Quraisy tersebut?
Kita baca bersama-sama ya anak-anak di halaman 85. Surah Quraisy artinya adalah suku Quraisy. Anak-anak tahu suku ya, kalau di Indonesia ada suku Jawa, ada suku Sumatera dan sebagainya. Nah, surah Quraisy itu artinya nama sebuah suku, yaitu suku Quraisy. Suku Quraisy merupakan suku yang sangat berpengaruh. Orang Quraisy memiliki kebiasaan mereka berdagang. Ketika saat musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Setelah itu, ketika musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Saudagar yang berdagang selalu melewati kota Mekkah. Kota Mekkah menjadi pusat perjumpaan saudagar. Saudagar itu pedagang ya. Padahal di Mekkah terkenal tandus sejak zaman Nabi Ibrahim waktu mengasingkan istri dan anaknya. Tandus artinya kering ya. Kering, panas, karena di sana itu padang pasir ya anak-anak. Tidak seperti di Indonesia, banyak pepohonan, banyak air dan sebagainya. Kalau di Mekah itu tandus, padang pasir. Namun semua orang berdatangan ke kota Mekah. Sampai hari ini Mekah selalu dikunjungi oleh orang. Di sana ada Ka'bah yang Allah pelihara. Kita lanjutkan lagi. Walaupun tandus, tapi semua bentuk kebutuhan ada. Mau makan banyak, terus tempat tinggal juga ada dan sebagainya. Ini semua adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan rajin sholat, mengaji, dan belajar. Kita sholat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Ka'bah yang kita sembah, tetapi yang memiliki Ka'bah yang kita sembah, yaitu Allah yang Maha Esa. Itu sedikit kandungan dari surah Al-Quraisy ya anak-anak, isi dari surah Quraisy. Kemudian Bapak akan sedikit menjelaskan tentang di situ di halaman 87. Di halaman 87 ada beberapa contoh soal. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Al-Quraisy artinya suku Quraisy. Kita sudah baca bersama tadi. Quraisy artinya suku Quraisy. Soal nomor 2. Kebiasaan suku Quraisy ialah apa? Berdagang. Kebiasaan suku Quraisy ialah berdagang. Juga sudah kita baca bersama tadi sebelumnya. Suku Quraisy pada musim dingin pergi ke nomor 4. Suku Quraisy pada musim panas pergi ke kemana? Tadi ada di atas ketika kita baca. Coba kita lihat ya anak-anak di kandungan surah tadi. Pada musim, ini dia. Pada musim panas, suku Quraisy pergi ke negeri Syam. Sedangkan pada musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Kita lanjut soal yang kelima, soal yang terakhir. Orang-orang berbondong-bondong datang ke kota Mekkah. Jawabannya Mekkah. Orang-orang berbondong-bondong datang ke kota Mekkah, baik itu akan melaksanakan umroh ataupun melaksanakan ibadah haji. Baik anak-anak, sampai di sini saja pelajaran untuk hari ini. Silahkan surah Quraisy-nya dihafalkan. Ingat bacaannya yang benar ya, dengan bacaan yang benar, panjang pendeknya yang benar supaya bagus ya, itu seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Silahkan dihafalkan dalam waktu 1 minggu ini, menghafalkan surah Quraisy. Kalau sudah dihafalkan, silahkan dikirimkan ke WA Bapak ya. Untuk yang surah Al-Ma'un dan sebagainya yang sebelumnya yang belum menghafal, jangan lupa dihafalkan juga. Nanti tertinggalan, hafalannya ketinggalan, banyak numpuk ya.
Jadi setiap satu minggu harus menghafal satu surah supaya tidak tertinggal dengan teman-temannya yang lain. Terima kasih anak-anak, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di pelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.